suatu hal yang sebelumnya tidak normal menjadi umum. Jadi aku ingin membahas apa sih new normal ini yang lagi ramai diperbincangkan. Menurut Wikipedia yang kurangkum ya, new normal itu suatu hal yang sebelumnya dianggap abnormal menjadi umum. New normal ini sebelumnya pernah dilakukan di 2008. Jadi di 2008 ada krisis keuangan dengan tingginya harga minyak bumi yang menyebabkan krisis pangan dunia. Tapi di krisis ini aku sudah mencari dan belum tahu seperti apa new normal yang diterapkan. Tapi ya udah, kita lanjut aja ke selanjutnya. New normal dalam masa pandemi COVID-19 ini sedang dikaji untuk Indonesia dan mengikuti beberapa fase. Fase pertama dilakukan di 1 Juni 2020 dan fase kedua di 8 Juni 2020 dan juga fase 3 dilakukan 15 Juni 2020. Fase keempat di 6 Juli 2020 dan fase kelima dilakukan pada 20 dan 27 Juli 2020. Selanjutnya evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Dan pada 26 Mei, new normal ini menjadi trending di Twitter dan ada sekitar 71 tweet tentang new normal. Lalu saat saya lagi nge-scroll Twitter, ada notifikasi dari detik.com, ada siaran langsung yang menayangkan Jokowi tinjau penerapan new normal di stasiun MRT Bundaran HI. Lebih tepatnya sih disiarkan oleh BPMI. Namun saat saya menonton siaran langsung itu, jarang ada kata-kata new normal. Yang ada hanya pendisiplinan protokol kesehatan. Tapi disebut pada saat siaran langsung itu, pendisiplinan protokol kesehatan ini tahap 1. Mungkin saja ini new normal tahap 1. Pendisiplinan ini diadakan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, jadinya kita belum tahu kapan benar-benar new normal ini akan dilaksanakan. Dan selanjutnya, new normal apa yang kita lakukan? Pada new normal, kita akan menormalkan hal seperti jaga jarak, harus pakai masker, sering cuci tangan, mengurangi pertemuan, dan sebagainya. Dan informasi yang aku dapat misal seperti sekolah ada shiftnya siang, ada mungkin satu kelas dikurangi untuk jaga jarak. Kayak Rama sudah jaga jarak. Oh, bukan jaga jarak. Apa dong? Emang sudah berjarak. Wah. Dan yang gue dapat dari detik.com, pernikahan juga tidak boleh dihadiri lebih dari 30 orang. Jadi ada syaratnya, biarpun 30 orang, memastikan semua peserta yang hadir itu sehat dan negatif COVID-19. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Pertemuan juga dilakukan dengan waktu seefisien mungkin. Jadi yang pasti di normal ini kita harus jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, pembatasan juga dalam satu tempat dan sebagainya. Tapi ada satu keuntungan sih. Nggak jadi boros-boros makanan gitu kalau misalnya ada pernikahan, cuy. Oh iya. Prasmanannya jadi lebih sedikit. Tidak perlu Menghemat, bagus. Kenapa new normal ini dilaksanakan? Kalau menurutku sendiri, new normal ini dilaksanakan karena dampak ekonomi. Dampak besarnya tuh di ekonomi. Banyak yang tidak bisa kerja, keuangan juga tidak mutar. Mungkin sih mutar, cuma lingkarannya lebih kecil. Mungkin dulu segini, sekarang jadi segini. Bahkan sempat terhenti, ada yang di PHK. Menurutku ini wajar dilaksanakan karena tidak mungkin beberapa hal berhenti sementara seperti pendidikan, ekonomi, dan juga pekerjaan. Dampak. Sudah pasti ada dampaknya, ini nih normal dong. Dampak baiknya adalah ekonomi lebih baik daripada status kita sekarang yang karantina di rumah aja, sering di rumah. Dan juga kegiatan pekerjaan dan pendidikan bisa kembali dilaksanakan. Tapi dampak buruknya adalah kurva bisa melonjak tinggi dan juga angka positif dan kematian mungkin bisa naik. Tapi ya jelas, pasti ada tapinya. Ini Indonesia. Apakah masyarakat Indonesia akan mematuhi new normal? Bagaimana Ramdan RD? Sebenarnya new normal itu ya tergantung dari masyarakatnya. Mau ada new normal atau tidak, ya pasti balik ke masyarakatnya.
bisa melaksanakan atau tidak kan. Apakah akan menjaga diri atau tidak, itu yang penting. Dan juga kita dapat banyak berita dan kabar pada saat PSBB, orang berdesak-desakan di mall, di restoran, dan tempat umum lainnya. New normal ini akan berjalan dengan baik dan lancar kalau masyarakatnya mematuhi keterbatasan yang ada, dan juga dari pengawas atau pemerintah menindak tegas. Jadi kita sama-sama butuh kerjasama. Dan pada 31 Mei dari detik.com 102 daerah telah diizinkan tapi belum tahu dilaksanakan atau enggak. Pokoknya ini ada dari provinsinya aja sih aku sebutkan. Dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Ya pokoknya kalau kalian udah bingung tadi karena fotonya cepat, di pause aja kalau ada. Dan yang terakhir, kita belum tahu kapan new normal ini akan dilaksanakan. Benar-benar dilaksanakan kapan. Mungkin tidak serentak sih dilaksanakan new normal ini, karena masih ada daerah yang ya red zone, ada katanya ada black zone ya sekarang ya. Black zone tuh lebih parah daripada red zone berarti. Kukira red zone udah paling ngeri. Saat ini mungkin udah ada daerah yang melaksanakan new normal, dan saat ini juga menurutku masih kurang jelas, dan menurutku ya tapi ya harus ada banyak edukasi supaya masyarakatnya mengerti, seperti ada meme ini. Ya menurutku meme ini relate lah di Indonesia, tapi semoga berjalan dengan lancar lah. Ya gitu lah. Ada satu lagi sih, pemerintah kurang tegas sih. Ya percuma sih sebenarnya kalau misalnya pemerintah tegas tapi masyarakatnya juga ikutan tegas. Pokoknya ya sama-sama, pokoknya butuh kerjasama sih. Ya tapi menurutku ini bisa dijalankan jika benar-benar dipatuhi dan ada pengamanan yang ketat. Pokoknya saling bekerja sama agar new normal ini berjalan dengan baik. Oke, segini aja. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Sebisa mungkin kurangi pertemuan, keluar rumah jika perlu. Kalau tidak perlu, tunda dulu ya. Bagaimana Rama, Anda ingin ngomel-ngomel? Oh iya, satu lagi. Buat kalian yang terbiasa LDR kan dengan hal ini. Jadi kalian tuh merasa, ini gampil gitu. Ini sudah setiap hari saya seperti ini. Dan kamu berbahan juga ya. Nahan juga. Merasa diuntungkan. Merasa diuntungkan tapi tidak dapat duit dong. Ekonominya tidak berputar. Yuk, bisa yuk. Jaga kesehatan, ikuti aturan dan keterbatasan yang ada. Cut. Santuy saja, bro. See your face, maybe. Anjay, ganteng kali. Ini normal beneran, anjay. Kok kenapa gue nulis kenapa? Ini normal. Suatu hal, ini harusnya properly. Hal yang sebenarnya tidak normal. Ini normal. Dah. Ini normal.